Bab 2289. Manusia atau hantu? Oh, benarkah? Pada saat ini, suara sinis sontak terdengar. Muka Noah sontak menjadi pucat, dia merasa suara itu terdengar terlalu familiar. Para ahli pembuat ramuan obat lainnya juga tercengang. Mereka merangkak menjauh dengan tubuh penuh luka. Sesudah beberapa saat, cahaya kemasan menghilang, begitu juga dengan kabut. Di atas tungku ilahi 9 naga, sesosok manusia muncul. Saat kabut benar-benar menghilang, cuaca yang sebelumnya tidak normal kembali tenang, sosok itu pun dengan jelas muncul di hadapan semua orang. Terlihat seorang lelaki muda, menginjak udara dan perlahan-lahan mendarat di tanah. Kulit pemuda itu tampak rentan, seperti sangat halus dan bening. Wanita yang melihatnya akan iri, apalagi sosok ini juga terlihat anggun. Namun saat ini, semua orang tidak menganggap pemuda ini anggun, mereka semua seperti sudah melihat hantu. Mereka melihat aura raja yang menakutkan dari pemuda itu. Pemuda itu hanya berdiri di sana, seluruh tubuhnya secara tak kasat mata mengeluarkan tekanan kuat, yang membuat semua orang tidak berani bernapas. Noah baru saja dibantu untuk berdiri, sesudah melihat muka pemuda itu dengan jelas, dia tercengang. Dia tanpa sadar melangkah mundur, kakinya lemas dan dia terjatuh lagi. Bagaimana, kenapa bisa begini? Kamu masih hidup. Apa kamu manusia atau hantu? Noah tidak bisa mempercayai matanya, ucapannya sedikit tidak jelas. Karena pemuda yang tampak seperti dewa yang turun ke bumi ini tidak lain adalah Jerry, yang sudah dimurnikan oleh mereka selama lebih dari setengah bulan. Noah tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dulu, mereka juga sering menggunakan orang hidup untuk membuat pil abadi. Walau tidak berhasil, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tingkat kultivasimu bahkan mencapai terobosan. Yang paling mengejutkan Noah adalah terlihat dari aura yang dipancarkan Jerry kalau tingkat kultivasi Jerry saat ini lebih menakutkan dari sebelumnya, ditambah lagi tampaknya Jerry jauh lebih muda. Orang pertama yang bereaksi adalah Zuko, yang sedang duduk di kursi roda dan berujar dengan muka galak, "Cepat, bunuh monster ini." Zuko sangat ketakutan saat ini, dia sangat membenci Jerry, dia juga tahu betul kalau sekarang Jerry sudah kembali. Kalau masih tidak membunuhnya, dia yang akan mati. Mendengar teriakan Zuko, master di sekitarnya juga sadar, mereka langsung menerjang Jerry. Noah juga tahu kalau dia bukan tandingan Jerry, jadi dia buru-buru berteriak, "Siapapun yang membunuh monster ini akan dihormati Sekte Senda mulai sekarang, semua sumber daya di Sekte Senda bisa digunakan sesuka hatinya." Mendengar ini, ketakutan di hati para master itu sontak menghilang. Makin lama, mereka makin sengit. Noah menggunakan kesempatan untuk menyuruh orang membawa Feli. Tangannya yang besar dan kering mencekik leher Feli dan mengancam Jerry, "Bajingan, menyerahlah sekarang juga, kalau tidak aku akan mencekik putrimu sampai mati." Sebelum Noah selesai berbicara, Jerry mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Noah, auranya langsung berubah menjadi garis putih dan melesat langsung ke arah Noah. Noah merasa lemas, kakinya tidak bisa bergerak maju, dia bahkan merasa hidupnya sudah berakhir. Pada saat kritis itu, lelaki tua berjanggut itu bergerak dengan cepat, mengedarkan aliran energi spiritual dengan kecepatan konstan untuk memblokir serangan ini. Pada saat yang sama, dia menendang kursi roda Zuko di sampingnya. "Jangan!" Kursi roda itu sontak berhenti di depan Noah. Zuko tahu persis apa yang akan dia hadapi, jadi dia pun berteriak nyaring. Bang! Zuko yang menyedihkan memblokir serangan Noah, akibatnya tubuhnya langsung meledak. Bersambung. Bab 2290 kabur semua. Jerry terlihat sinis, ketika dia melihat kalau dia gagal membunuh Noah, dia siap untuk menyerang lagi. Namun, tingkat kultivasi Jerry saat ini, walau dia sudah mencapai alam surgawa kelas 6 tahap akhir, dia masih belum mencapai puncak yang menakutkan. Sedangkan di antara master di depannya, beberapa dari mereka sudah mencapai alam surgawa kelas 6 puncak. Jerry masih tidak bisa membunuh mereka semua secara instan. Sebelum menerjang, dia sudah tertahan. Orang tua berjanggut itu pun menarik Noah dan melarikan diri dengan cepat. "Matilah!" Jerry berteriak dengan marah, kepala master di depannya yang mempunyai kekuatan alam surgawa kelas 6 tahap menengah langsung hancur dipukul Jerry. Master lain di sekitarnya ketakutan melihat Jerry yang kuat, mereka hanya berdiri di kejauhan dengan muka ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. "Nak, kamu bisa keluar dari tungku ilahi 9 naga hidup-hidup. Aku akui kamu kuat, tapi ini tidak berarti kamu bisa melawan kami. Kalau kamu tidak mau mati, dengarkan saja kami.
Kamu berhasil lolos dari kematian. Sayang sekali kalau kamu dibunuh seperti ini. Ada banyak sekali master di sini, banyak dari mereka yang lebih kuat dari kamu. Kalau dilanjutkan, kamu akan tetap mati. Lebih baik kamu menyerah. Aku lihat kamu lumayan kuat juga, kami kasih kamu kesempatan jadi tetua di sekte kami. Sontak terjadi keributan, ada yang mengancam Jerry, ada pula yang berusaha memenangkan hati Jerry. Jerry sudah mengalami hal seperti ini lebih dari sekali. Dia berujar dengan nada menghina, kalian masih belum memenuhi syarat untuk mengajakku bergabung. Jerry tidak lupa kalau sebelum ini, orang-orang ini mengikuti Vendra untuk memurnikannya menjadi ramuan. Kalau bukan karena tubuh bawaan Tao, dia sudah jadi pil sebelumnya. Sekarang Jerry sudah kembali dengan lebih kuat, mana mungkin dia tunduk pada orang-orang ini. Karena kamu tidak tahu diuntung, jangan salahkan kami. Salah satu master mendengus, mengertakkan gigi dan menerjang Jerry dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, semuanya, ambil kepala bajingan ini. Menghadapi banyak master, Jerry tidak berani ceroboh, jadi dia mengerahkan teknik Dewa Perang secara ekstrim, begitu juga dengan kekuatan Burning Bloodline. Teknik 1000 Misteri. Jerry menghunus pedang kaisar dan bergegas maju sambil berteriak keras. Pada saat ini, Jerry menggunakan semua metode yang bisa meningkatkan kekuatannya. Saat dia menerjang, tingkat kultivasinya terus meningkat tajam, aura menakutkan juga seperti akan meledakkan tubuhnya. Pada saat yang sama, Jerry tidak lupa menggunakan sutra penekan iblis, kalau tidak, dia akan kehilangan akal sehatnya dengan menggunakan begitu banyak metode bersamaan. Seluruh tanah sekte Senda berguncang. Jerry tampak seperti seorang dewa pembunuh, matanya merah. Setiap pukulan yang dilayangkannya akan membuat lubang besar di tanah. Hanya dalam 10 menit, sudah banyak korban di depan Jerry. Bahkan dua master dengan kekuatan alam surgawa kelas 6 puncak pun sudah dibunuh oleh pedang kaisar di tangan Jerry. Walau tingkat kultivasi Jerry saat ini hanya alam surgawa kelas 6 tahap akhir, dengan dukungan segala cara, itu sudah cukup untuk menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa kelas 7. Ketika beberapa seniman bela diri melihat ini, mereka langsung memilih untuk kabur. Mereka awalnya berpikir kalau mereka bisa membunuh Jerry dengan keroyokan. Namun, sekarang mereka menemukan kalau Jerry yang sekarang bukan lagi Jerry yang sebelumnya. Mau sebanyak apapun mereka, menghadapi Jerry yang kejam, mereka hanya akan mati. Kenapa orang ini jadi begitu menakutkan? Dia jelas hanya berada alam surgawa kelas 6 tahap akhir, tapi dia bisa mengerahkan kekuatan yang mendekati alam surgawa kelas 7. Mungkin anak ini sama sekali bukan manusia. Dia tidak hanya bisa menahan pemurnian tungku ilahi 9 naga, tapi dia juga bisa jadi begitu kuat. Dia benar-benar monster. Menurutku, mungkin bukan karena dia kuat, tapi pedang spiritual di tangannya adalah senjata spiritual kelas atas, makanya kultivasinya bisa meningkat. Pada saat ini, tidak ada seniman bela diri yang berani melanjutkan, bahkan beberapa master sekte dengan tingkat kultivasi lebih tinggi saja sudah melarikan diri dari sekte Senda. Bersambung.